Hola, udah pada siap-siap mau mulai WFH ya? Tunggu dulu, karena nggak sampai 10 menit kita akan bahas kabar-kabar menarik di Narasi Pagi bersamaku Sharon Margaret. Hari ini ada kabar dari Arab Saudi yang ancam warganya kalau nekat ke Indonesia, lalu tuntutan 11 tahun penjara buat mantan Mensos yang korupsi bansos, dan nggak lupa juga update Indonesia di Olimpiade Tokyo. Wah, memulai dari mana nih? Kita langsung bahas aja yuk. Masih ingat dengan kasus suap pengadaan bansos? Kemarin Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut mantan Mensos Juliari Batubara agar dipidana 11 tahun penjara dan didenda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan atas kasus tersebut. Ia juga diminta membayar uang pengganti sejumlah 14,5 miliar rupiah. Juliari jadi satu dari 4 menteri pemerintahan Jokowi yang tersangkut kasus korupsi. Nah, politikus PDIP ini menerapkan fee Rp10.000 per paket bansos yang dibagikan ke Jakarta dan sekitarnya. Berkat pemalakan itu, Juliari mengantongi 32,4 miliar. Makanya, ICW nggak setuju dengan tuntutan yang diajukan oleh KPK. Menurut ICW, Juliari seharusnya dituntut hukuman yang lebih berat. Bagi ICW, hukuman yang pantas dijatuhkan terhadap mantan Menteri Sosial tersebut adalah pidana penjara seumur hidup. Berdasarkan pasal 52 KUHP, ada pemberatan di sana bagi pejabat publik yang melakukan kejahatan. Korupsi itu dilakukan di tengah pandemi COVID-19, yang mana banyak menyengsarakan masyarakat, tidak hanya persoalan kesehatan, namun juga perihal ekonomi. Ekstrimnya, merujuk pasal 2 ayat 2 Undang-Undang mengenai tipikor, korupsi dalam pengelolaan keadaan tertentu seperti bencana dapat dijatuhi pidana mati loh. Duh, udah pejabat negara, korupsi pas pandemi pula. KPK rasa keadilannya gimana nih? Ada kabar teranyar dari Senayan. Di tengah sulitnya rakyat mendapatkan fasilitas kesehatan, wakil kita, anggota DPR tuh, dapat fasilitas isoman di hotel berbintang. Sekjen DPR RI Indra Iskandar menyediakan Hotel Oasis dan Hotel Ibis untuk anggota DPR. Alasannya, ada komplain dari warga kompleks parlemen karena rumah dinas DPR berdempetan, banyak yang takut ketularan. Sebelumnya, anggota DPR dari fraksi PAN Rosalin Irin Rumaso juga ngasih usul agar pemerintah bikin rumah sakit khusus pejabat karena katanya pejabat negara kesulitan dapat rumah sakit saat terkena COVID-19. Nah, soal hotel isoman, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Yandri Susanto bilang nggak setuju. Dia bilang para anggota dewan semestinya bisa mengurusi diri masing-masing tanpa harus pakai uang negara. Senada dengan PAN, Ketua Fraksi PKS juga nggak setuju. Katanya nggak ada urgensinya. Selain itu, dibanding menghabiskan anggaran, DPR bisa memanfaatkan fasilitas yang ada seperti Wisma DPR di Kopo, Kabupaten Bogor. Nah kan, padahal masih ada loh fasilitas lainnya yang bisa digunakan. Situasi lagi krisis kayak gini, terus malah mau buang-buang anggaran negara. Sabar. Cie, ada yang baru baikan nih. Korsel dan Korut baru aja memutuskan untuk memperbaiki hubungan dengan cara memulihkan komunikasi lintas batas yang sudah terputus lebih dari setahun yang lalu. Pengumuman ini disampaikan 27 Juli lalu bertepatan dengan peringatan berakhirnya Perang Korea. Flashback sedikit, di Juni 2020, Korea Utara memutuskan untuk nge-cut semua hotline antar Korea sebagai protes atas aksi penyebaran pamflet anti-rezim Kim Jong-un. Penyebaran pamflet ini dilakukan oleh para pembelot Korut yang sekarang ini sudah jadi warga negara Korsel. Tapi akhirnya, Korut luluh juga. Presiden Korsel Moon Jae-in dan Presiden Korut Kim Jong-un ternyata sudah surat-suratan sejak April 2021. Setelah dua pemimpinnya surat-suratan dan saling komunikasi, semoga warga di dua negara itu juga bisa saling sapa dan reunifikasi Korea bukan lagi sekedar cita-cita. Dikala Korut dan Korsel sedang mesra-mesranya, Arab Saudi justru lagi hati-hati nih sama beberapa negara termasuk Indonesia. Arab Saudi melarang warganya datang ke negara-negara red zone alias negara dengan kasus COVID-19 tinggi. Selain Indonesia, ada 12 negara lain yang masuk dalam daftar merah Arab Saudi.
Warga Saudi yang nekat mengunjungi negara yang ada di daftar tersebut mesti siap-siap untuk dicekal. Pemerintahnya akan memberi hukuman berupa larangan bepergian selama 3 tahun bagi mereka yang bandel. Nah, nggak cuma penerbangan langsung yang dilarang. Pemerintah Arab Saudi juga dengan tegas melarang penerbangan transit menuju 13 negara itu. Wah, salut. Ada kabar bahagia untuk Indonesia dari Tokyo. Lifter Indonesia Rahmat Erwin Abdullah berhasil jadi atlet ketiga kita yang meraih medali dalam ajang Olimpiade Tokyo 2020. Wah, congratulations! Rahmat sukses menggondol perunggu di nomor 73 kg putra. Hasil ini di luar dugaan, mengingat Rahmat adalah petarung grup B, sedangkan para lifter unggulan bermain di grup A. Tapi, Rahmat berhasil menerabas levelnya dan membawa pulang medali. Dengan total angkatan 342 kg, Rahmat berhasil menduduki posisi ketiga setelah lifter Tiongkok Shi Zheyong dan Julio Mayora dari Venezuela. Berusia 20 tahun, Rahmat terbilang sangat muda untuk ukuran atlet angkat besi, sama kayak Windy Cantika Aisyah, lifter berusia 19 tahun yang sebelumnya dapetin medali pertama Indonesia di Tokyo. Wah, para lifter muda ini pasti dinanti terus prestasinya. Semoga bisa dapat emas di Olimpiade berikutnya ya. By the way, Narasi People, jangan takut ketinggalan jadwal tanding Indonesia. Nih, kami rangkumin jadwal Olimpiade hari ini khusus buatmu. Nah, sekian dulu sarapan informasi pagi ini. Jumpa lagi besok pukul 8 pagi dengan kabar-kabar menarik lainnya, tentu saja di Narasi Pagi. Have a nice day everyone. Bye-bye.